Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi Pak. Ya, untuk hari ini kita akan pembelajaran sistem pendidikan. Tapi sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Hari ini yang berangkat siapa? Yang baru sama? Udah yang lain belum berangkat Pak. Saya belum berangkat ya. Berarti itu hitungannya telat atau gimana nih? Mungkin telat Pak. Telat. Oke, sambil menunggu yang lain langsung aja kita mulai pembelajarannya biar nggak lama juga waktunya sedikit. Nah, dan untuk hari ini kita pembahasan sistem pendingin mesin. Ada tahu sistem pendingin mesin? Belum Pak. Belum. Oke, saya jelaskan lebih dahulu. Sistem pendingin mesin. Nah, kenapa itu kalau misalnya mesin tanpa sistem pendingin itu akan terjadinya apa? Panas yang berlebihan Pak. Panas yang berlebihan. Terus apalagi overheat, mesin bisa jebol. Nah, terus pentingnya pendingin mesin. Nah, ini sistem pendingin itu beberapa pentingnya untuk menghindari overheat. Yang kedua, menyebabkan kerusakan parah tanpa pendinginan yang tepat, mesin dapat mengalami kegagalan seperti mogok. Pendinginan membantu menjaga kinerja dan umur panjang kendaraan. Nah, mesin terlalu panas, mobil akan mogok. Ini gimana? Solusi agar tidak mobil mogok. Solusinya gimana? Radiator, udah panas mesinnya. Gimana? Kasih radiator. Kasih radiator. Apalagi terus ada lagi itu. Nah, itu sistem pendingin itu ibaratnya tuh mobil dikasih air, terus air bulan, terus didinginkan. Kan pendingin kan sirkulasi tuh, mesin kan kalau misal udah nyala terus on berjalan itu kan lama-lama panas. Nah, terus dia kasih air bulan itu buat pendinginan mesin. Nanti ada cara kerjanya dan komponen-komponennya beserta fungsinya sekaligus. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu komponen-komponen terlebih dahulu. Yang pertama itu radiator. Tahu radiator? Fungsi radiator itu apa? Menghilangkan panas. Dan panas. Terus cara kerjanya? Mengalirkan cairan pendingin untuk mendinginkan mesin saat beroperasi. Oke. Nah, untuk radiator sendiri itu letaknya tuh di bagian depan mobil. Kan di sini ada mesin. Nah, ini kan mesin. Nah, itu di sebelah sininya. Nggak kelihatan, maaf. Nah, ini itu radiator bentuknya tuh seperti itu. Nah, terus juga cara ngisinya tuh pakai air coolant. Tapi jangan pakai air itu, kalau pakai air karena bahaya. Tapi menimbulkan darah. Lebih baik tuh kalau misalnya radiator itu pakai air coolant aja. Nah, cara kerjanya itu sudah tahu, jadi mengalirkan cairan pendingin untuk pendinginan mesin saat beroperasi. Nah, ketika mobil itu berjalan, mulai berjalan jauh, juga pas lagi perjalanan sama pas lagi kotak on itu airnya di atas sudah mulai mengalir dan mulai beroperasi. Pompa air atau disebut biasanya water pump.
Nah ini peran penting dalam sistem pendinginan. Ini pompa itu fungsinya tuh mengalirkan air coolant atau air cairan pendingin mengalirkan ke seluruh mesin. Bisa ke water jet, terus juga ini ada sirkulasinya. Yang pertama tuh lewat dari radiator. Dari sini air coolant ke sistem pendingin. Selanjutnya di sini ambil lagi ini namanya water pump sebelah sini. Nah ini gambarannya seperti ini. Nah ini yang dimana water pump atau pompa air. Nah untuk letaknya tuh di bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ini di depan mesin, belakangnya radiator. Nah yang besar ini juga namanya radiator ya tadi. Nah ini gambaran cara sistem kerjanya. Nah pertama ini pompa, lanjutnya alirkan ke radiator, kembali lagi sirkulasi sama, terus ke situ. Nah untuk fokusnya sama kayak tadi, untuk mengalirkan cairan pendingin. Nah untuk radiator untuk memastikan suhu mesin akan stabil. Dari mana ini? Dari mana ini? Stop dulu. Kenapa kok ini berdua telan? Bisa bensin. Pembebasan bensin. Kamu apa mas? Sama, boncengan. Oh boncengan. Ya. Jadi rumahnya mana nih? Bagian mas. Bagian. Oke. Sama. Satu RT. Beda desa. Jadi langsung itu coba aja ya mas untuk bagian ini. Oke, lanjut dulu. Termostat dan cairan pendingin kunci stabil suhu mesin. Nah, ini dua komponen atau yang biasa disebut itu komponen mesin. Nah, ini cairan pendingin dalam mesin. Nah, ini namanya termostat. Sebelah situ. Nah, ini yang lebih besar. Ini namanya termostat. Ada yang pernah lihat belum termostat? Atau pernah bongkar di bagian-bagian mesin? Mana? Belum nih. Nah, fungsi termostat dalam mengatur suhu. Nah ini dalam, fungsi termostat dalam mengatur suhu mesin. Nah, punya termostat itu mengatur suhu. Kita pas mulai kontak on, posisi mesin dingin, sama posisi pas lagi mesin panas. Nah itu mobil pas berjalan. Nah ini cairan pendingin, namanya coolant. Nah ini yang pas diisikan pas lagi di radiator. Yang tadi saya sampaikan, isi ke radiator. Lanjut. Peran termostat dalam sistem pendingin. Mas bisa baca nggak? Sebentar. Termostat itu fungsinya buat apa? Mengatur suhu mesin saat suhu mesin meningkat. Lanjut. Termostat akan membuka aliran cairan pendingin untuk mendinginkan mesin. Sebaiknya saat suhu normal. Termostat akan menutup aliran tersebut untuk menjaga efisiensi. Nah, yaitu termostat ini sebagai pengatur suhu mesin. Nah, saat suhu mesin meningkat, termostat akan membuka aliran cairan pendingin untuk mengalir mesin. Nah, untuk posisi mesin dingin, termostat itu tertutup dulu. Nah, ketika mesin mulai panas di 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Nah, saat itu termostat akan terbuka. Nah, ketika mesin mobil dingin atau kembali ke normal,
termostat akan menutup aliran tersebut dan menjaga efisien. Sirkulasi pendek. Ada yang tahu sirkulasi pendek? Kamu kan? Belum. Nah, ini cara kerja di sirkulasi pendek. Sistem sirkulasi pendek. Nah, yang pertama itu termostat tertutup ketika mesin pertama kali dinyalakan. Masih tertutup nih. Termostat tertutup dalam keadaan masih tertutup rapat. Ketika kotak on, terus mesin masih dingin, itu pasti termostat masih tertutup. Nah, cairan itu hanya berputar di mesin. Nah, belum mengalir ke semuanya, jadi belum bersirkulasi. Terus ketika suhu naik, nah karena panas dilepaskan ke radiator. Nah, pas suhu naik, terus termostatnya mulai terbuka, cairan bulan yang tadi terus mulai bersirkulasi kayak yang digambar tadi saya sudah melihatkan. Nah, terus cairan itu dilepaskan ke semua mesin, bagian-bagian mesin lewat itu jalur-jalur yang sudah dapat mesin terdapat. Nah, suhu mesin dapat naik lebih cepat ke suhu kerja ideal sekitar 80 sama 90 Celcius. Nah, sama lalu ketika beralih ke sirkulasi panjang, setelah suhu ideal tercapai, termostat akan terbuka dan memulai sirkulasi panjang untuk menjaga suhu mesin. Nah, ketika pas mulai panas tadi, termostat itu terbuka. Nah, aliran itu mengalir terus. Jadi muter terus di dalam mesin sama radiator, kembali lagi ke radiator juga, terus muter terus saja. Terus ada lagi namanya sirkulasi panjang. Sirkulasi panjang itu terusan dari sirkulasi pendek. Kalau sirkulasi pendek itu dari tadi awal mesin dingin. Yang ini pas mesin berjalan atau yang sudah mulai panas di atas 80 sampai 90 derajat Celcius. Ketika suhu mesin sudah optimal, termostat akan mulai terbuka. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Hal ini memungkinkan cairan pendingin yang panas dari mesin mengalir ke radiator. Nah, kenapa cairan itu harus mengalir ke radiator lagi? Nah, itu sudah sirkulasinya, itu sudah jadi jalannya. Nah, karena mengalir ke radiator tuh didinginkan kembali sebelum mengalir ke mesin kembali juga. Nah, di radiator itu didinginkan. Nah, bentuknya radiator itu ada sirip-siripnya yang kecil. Jadi itu mengalirkan udara untuk proses pendinginan. Di dalam radiator panas, cairan pendingin akan dilepaskan ke udara. Nah, ini di udara yang kayak tadi, terus ada cairan, ada kayak sirip-sirip di dalam radiator itu. Nah, itu fungsinya buat pendinginan cairan atau kulannya itu. Nah, kenapa tuh radiator diletakkan di depan mesin? Karena itu buat pendinginan cairannya lebih efisien. Kalau di belakang mesin itu nggak bakal kena udara. Cairannya sudah dingin kembali dipompa kembali ke mesin yang menyerap panas lagi. Nah, terus proses ini berlangsung secara terus menerus untuk menjaga suhu mesin tersebut. Nah, ini cairan itu terus sirkulasi pada itu terusan kayak tadi, sirkulasi yang pendek. Nah, kayak tadi proses ini berlangsung secara terus menerus menjaga suhu mesin tetap ideal. Ketika mobil berjalan, motor perjalanan panjang, nah ini untuk menjaga sirkulasi mesin agar tidak overheat atau trouble. Nah, yang sering dicoba ketika perjalanan lama atau panjang seperti kayak mudik Jakarta sama Purworejo ini. Nah, itu fungsinya buat itu. Kan perjalanan jauh. Gejala kerusakan pendingin di sistem pendingin.
Mas bisa dibaca Mas, pentingnya mengenali gejala. Penting untuk mengenali gejala kerusakan sistem pendingin seperti suara aneh dari mesin, suhu yang meningkat drastis, atau adanya kebocoran cairan deteksi, jadi dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada mesin kendaraan Anda. Ada yang tahu gejala-gejala kerusakan pada sistem pendingin? Ya, yang lebih dari yang tadi suara aneh, suhu yang meningkat drastis, terus ada yang besar, ada lagi nggak kira-kira? Kira ada lagi nggak Mas? Ayo sesuatu ini meneng baik harus aktif juga. Ada lagi atau ada yang tahu? Oh, belum tahu? Mungkin mesin mobil, Pak. Mesin mobil. Terus apa lagi? Mas Jidan, yang belakang apa? Tahu nggak? Saya mas. Oke. Nanti boleh sambil di zoom. AC dari tidak dingin Biar ya. biasanya. Asal dari tidak dingin. Mas Dias. Tahu nggak Mas Dias? Oh, kurang tahu. Oke. Itu sudah. Gejalanya itu yang kayak tadi, suara aneh, suhu mesin meningkat drastis. Nah, itu gejala-gejala dari sistem pendingin yang biasanya pada umumnya itu seperti tadi overheat, gejala aneh, kebocoran cairan. Biasanya kalau cairan kurang atau itu kayak menjadikan mesin itu lebih panas, terus bisa cairan itu bisa bocor. Kenapa bisa bocor itu? Karena lewat saluran selangnya itu ada kebocoran. Misalnya selang itu rusak atau sudah putus, atau misalnya sobek, itu bisa menjadi ada masalah-masalah di sistem pendingin. Air bulan pun misal jadi kurang atau isinya nggak sesuai takaran dari pabrik. Nah, itu juga bisa jadi penyebab masalah. Nah, itu mungkin ini merawat sistem pendingin. Yang pertama, rutin cek level cairan. Nah, setiap mobil itu ada cairannya masing-masing. Tuh. Tahu Mas kalau ngecek cairan itu berapa lama? Atau berapa bulan sekali atau 1 tahun sekali? Ya, efektif berapa Mas kira-kira? Ada lagi, coba deh, masa 2 bulan sekali. Yang lebih efektif lagi. Mungkin dari jarak yang kita tempuh, Pak. Cara kita tempuh, misal dari mana ke mana? Ya, mungkin dari Jakarta untuk ke Purworejo itu kan jauh. Kita harus cek cairan dulu. Cairan dulu, oke. Terus ada lagi nggak? Nah, mungkin kalau yang efisiennya atau yang biasa kita pabrikan, itu rutin cek level cairan itu minimal sebulan sekali. Minimal sebulan sekali. Kenapa kok sebulan sekali? Ya misal kalian perjalanan jauh mau pakai mobil terus cairannya nggak ada. Nah, kan ini timbul jadi masalah yang utama kayak tadi overheat, ada kebocoran, ada trouble dan lain-lain. Nah, itu efeknya sebulan sekali. Yang nomor 2 tuh periksa kondisi radiator. Kenapa kok harus diperiksa kondisi radiator? Nah, itu komponen penting dari sistem ini itu utamanya itu di bagian radiator. Nah, kita harus berdalam memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem ini. Nah, kita harus cek radiator kayak tadi, misalnya sebulan sekali.
terus atau 2 bulan sekali boleh radiator. Nah itu juga harus bisa dibersihkan. Kadang tuh radiator ada sumbatan di kerak di dalam itu ada. Terus cairannya tuh harus sering diganti. Kayak tadi, misal sebulan sekali kita boleh diganti karena kita perjalanan jauh, ya sebulan sekali ganti. Nah misal kalau udah diganti terus akan menguap cairannya, terus lama-lama akan habis. Yang ketiga, pentingnya mengganti coolant sesuai dengan rekomendasi pabrikan agar tetap dingin dan terhindar dari kerusakan akibat pelumas yang kotor. Nah, kenapa dari saya sarankan harus pakai coolant? Nah, semisal kalian mau pakai air keran atau air yang lain itu kurang efektif mas. Dan misal kalian pakai air biasa itu lama-lama tuh di dalamnya tuh jadi karat, kotor. Nah itu banyak serpihan kayak karat-karat di situ loh. Nah jadi misal kalian masuk ke mesin itu lama akan menggejal. Terus sirkulasi pada coolant atau cairannya itu tergambar, sumbat. Nah kalau tadi lama-lama jadinya trouble, terus overheat, mesin terlalu panas, dan nggak efektif. Nah terus lebih menguap airnya asin dan dingin. Nah itu penting sekali. Misal kalian mau pakai coolant itu yang sesuai rekomendasi dari pabrikan. Jangan yang KW. Kalau yang KW itu ya sekarang emang banyak yang KW. Tapi lebih baik kita cari yang pabrikan aja. Lebih baik mahal sedikit daripada murah. Mesinnya rusak, lebih kita menjaga mesinnya. Terus waspada di jalan kerusakan. Nah, kenali tanda-tanda kerusakan seperti suhu naik drastis atau bocoran cairan dan segera lakukan pemeriksaan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, ketika misal kalian punya mobil, nah sudah tahu ada kebocoran, terus kok dijamin aja, nggak dipakai, nah itu kalian lama-lama rusak. Nah, rusaknya tuh bagian sistem ini. Misalnya nanti aliran serangnya itu radiator, udah tahu bocor, udah tahu sobek, tapi masih dijamin aja, dipakai terus. Lama-lama kan cairannya habis terus kayak beli lagi, sama aja. Kalau misalnya cairan lama-lama habis ketika perjalanan jauh, nah yang repot siapa? Diri sendiri yang punya mobil. Nah perjalanan habis terus masih rusak. Nah kita sudah tahu bocor, cobalah ke bengkel terdekat dulu. Kalau misal kalian udah bisa seperti kayak mekanik, terus bisa ada alatnya dan sendiri itu nggak masalah, itu lebih baik. Di sini komponen itu sekarang tuh banyak di Shopee, dimanapun udah yang ada di wilayah sini di Pusat Purworejo itu udah banyak mas. Harganya cuma ya sekitar 100.000 aja tuh bisa dapat misalnya. Nah bisa lanjut. Kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada yang bisa nggak? Ada bisa mulai kesimpulan materi hari ini? Pokoknya harus bisa menyimpulkan dari awal tadi sampai akhir materi ini, coba simpulkan terlebih dahulu. Yuk kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan. Setiap anak satu kesimpulan, gak boleh sama. Mungkin untuk sistem pendingin ya Pak, Ya, untuk menjaga kesehatan mesin kendaraan tersebut agar mesin itu lebih stabil stabil. tidak bisa rusak karena mungkin dari overheat juga, itu kan penting dari sistem pendingin tersebut. Jadi untuk jangka panjang kita
kita pakai mesin itu karena ada mesin pendingin itu sangat membantu. Oke, yang lain ada lagi. Pokoknya harus memiliki semua. Mungkin kalau dari saya Ya. itu kesimpulannya untuk sistem pendingin itu kalau dari saya itu gimana caranya itu merawat, terus kayak servis, jangan sampai ada indikator kebocoran, kerusakan. Itu sih biar tidak terjadi hal yang kayak tadi yang dijelaskan, overheat, Ya. kerusakan yang lain. Ya. Terus Mas Jidan, Kalau dari saya, sistem pendingin memang sangat penting untuk kestabilan kendaraan karena agar mesin tidak mengalami overheat ya. dan juga untuk kenyamanan, soalnya di dalam panas juga gak nyaman kalau pakai mobil. Mas Ibu gimana? Ya mungkin untuk mencegah kerusakan atau apa, biar meningkatkan umur mesin. Yang kopi boleh. Sesi tanya jawab. Silakan ada yang ditanyakan untuk materi hari ini anak. Siapa yang mau bertanya? Gimana ini? Yuk, saya satu-satu. Mau bertanya? Oke. Mungkin gini Mas, bisa kalau kita lagi di tengah perjalanan, terus Ya. di satu perjalanan itu trouble di bagian radiator, mungkin kayak terjadi kebocoran atau apa. Gimana cara mengatasinya, solusi awalnya gimana gitu, kalau terjadi kerusakan, kebocoran gitu sih. Terus ada lagi? Apa mau dijawab dulu nih? Apa mau lah? Jadi aja. Tadi ini untuk kita mau perjalanan, kita lebih baik itu cek dulu bagian radiator atau yang mesinnya apa ya, sebelum perjalanan kita cek dulu. Nah, semisal kita pas lagi di perjalanan, kok tiba-tiba ada radiator bocor, pasti indikatornya tuh nyala. Nah, kita tahu kita kan dari indikator itu. Nah, cobalah misal kita sudah tahu kok ada masalah, ada problem, coba kita cari lebih baik cari beda terdekat. Nah, misalnya kita cari beda di mobil, terusnya radiator pasti banyak lah di sini. Nah, lebih baiknya gitu. Misalnya kita tidak bisa mengatasi, tidak tahu, lebih baik begitu Mas. Caranya begitu. Bisa ada lagi? Ya. Ya, silakan. Semisal kalau di jalan terus sudah terjadi kalau radiatornya bocor, Nah, terus air coolernya habis, apa boleh kalau diganti pakai air biasa terlebih dahulu sementara, atau berapa lama air biasa itu dapat bertahan di radiator? nah, boleh Mas. Misal mereka ada air radiator, nah pakai air biasa terlebih dahulu. Nah, itu gak apa-apa. Apa misal tahan lama atau tidaknya, kita air radiator misalnya itu bocor gak Mas? Di bagian mana itu? Bocor mungkin sedikit Pak, Sedikit, nggak langsung habis. gak langsung habis. Oke, kalau diganti air radiator, kalau air biasa tadi bisa Mas, bisa bertahan 1 hari bisa, lebih juga bisa. Ini tergantung kebocorannya Mas. Kalau misal mau dia bocor di perjalanan, terus diganti air biasa, mencari bengkel terdekat atau bisa menghubungi temannya bisa, itu masih bisa, masih efektif Mas. Nggak apa-apa, itu kan keadaan darurat, kita tidak tahu. Tapi gantinya pakai air yang jangan air keran loh, apa air somberan loh. Nah itu lebih rusak, malah paling menambah parah. Jadi air biasa yang kayak aqua. Nah, boleh Mas. Ada lagi? Tata cara kita mengganti airnya itu gimana Pak?
dari kayak biasa untuk akhirnya mungkin takarannya kan ada takaran, itu takarannya berapa dan caranya itu gimana? Nah, untuk pembukaan ada caranya. Itu kan di bagian mesin itu ada takaran untuk memasukkan air radiator. Nah, air radiatornya itu kan ada max sama minnya, ada takarannya. Misal sini min, sini plusnya, misal max atau kurang. Nah, itu ada takarannya. Terus kita bisa lihat di indikator juga. Tuh, itu bisa. Ada lagi. Kalau over nggak nyala indikatornya mati gimana mas? Cara mengetahuinya? Mesin panas berlebihan. Pertama, nah uapnya lebih. Nah terus itu mesin lebih panas, terus uapnya tuh lebih banyak, kayak ada asam-asamnya gitu loh mas. Nah itu ciri-cirinya itu, salah satunya itu mas, bisa mengetahui. Karena indikator itu bisa tahunya itu dari mesin. Terus kinerja performa mobilnya sedikit menurun. Yang tadinya biasa cepat, terus lama-lama lambat, terus mesinnya menguap, tiba-tiba mobil mati, itu bisa gejala itu. Dan tahunya overheat itu dari sini. Cukup? Oke. Nah, ini ada soal gimana mau ngerjain atau buat tugas di rumah. Kerjain atau tugas di rumah. Nah, ini saya ada soal dikerja pilihan ganda cuma 15 saja. Mau dikerjain sekarang atau di rumah? Sekarang juga Sekarang juga Bapak. Oke, sekarang. Ini buku baca ya. Pre-memori apa? Flash baru gitu. Mungkin waktunya sudah selesai nih mas, ini bisa dikerjakan di rumah saja buat PR. Besok minggu depan dikumpulkan kembali. Nah, untuk hari ini pembelajaran mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the